Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Waalaikumsalam. kami di sini akan mempresentasikan materi terkait basis data terdistribusi. Kami di sini terdiri dari anggota saya Hus Ambatul Zaman, kemudian ada Wahyu Hidayat, kemudian ada Adit Bagas Maulana. Langsung saja kita mulai presentasinya. Apa itu basis data terdistribusi? Basis data terdistribusi atau distributed database adalah suatu basis data yang berada di bawah kendali Sistem Manajemen Basis Data atau DBMS terpusat dengan piranti penyimpanan yang terpisah-pisah satu sama lain. Untuk menjaga agar basis data yang terdistribusi tetap up-to-date, ada dua proses untuk menjaganya, yakni replikasi dan duplikasi. Dalam replikasi, digunakan suatu perangkat lunak untuk mencari atau lebih tepatnya melacak perubahan yang terjadi di satu basis data. Setelah perubahan dalam satu basis data teridentifikasi dan diketahui, baru kemudian dilakukan perubahan agar semua basis data satu sama lain. Sementara itu, proses duplikasi tidak sama dan tidak sekompleks replikasi. Dalam proses ini, satu basis data dijadikan master, kemudian diperbanyak menjadi sejumlah duplikat. Selama proses duplikasi berlangsung, perubahan hanya boleh dilakukan pada basis data master agar data lokal tidak tertimpa. Dalam proses perancangan basis data terdistribusi, harus diperhatikan aspek transparansi, yaitu interaksi user terhadap basis data merupakan interaksi dengan satu sistem secara utuh. Transparansi harus terlihat dalam dua hal, yaitu yang pertama distribusi. Para pengguna harus dapat berinteraksi dengan sistem secara keseluruhan sebagai satu sistem yang utuh. Kesatuan ini harus ada pada kinerja sistem dan metode pengaksesan. Yang kedua ada perubahan atau transaksi. Setiap transaksi, yaitu penambahan, penghapusan, atau pengupdatean, harus memperhatikan integritas antara basis data yang berbeda-beda dalam satu sistem. Setiap transaksi harus dibagi ke dalam subtransaksi yang tiap-tiap darinya memberikan pengaruh pada keseluruhan sistem basis data. Kemudian masalah-masalah yang harus diperhatikan dalam basis data terdistribusi. Dalam aplikasi sistem manajemen basis data terdistribusi, ada beberapa masalah atau isu yang harus diperhatikan antara lain, yaitu transparansi, kemudian perancangan atau desain, kemudian ada pemrosesan query, manajemen transaksi, dan arsitektur dan middleware. Kemudian akan dijelaskan oleh Mas Adit. Selanjutnya ada isu transparansi dalam basis data terdistribusi. Distribusi dan transaksi data dalam basis data terdistribusi harus transparan. Secara lebih terinci, untuk memelihara transparansi dalam basis data terdistribusi, ketiga aspek transparansi berikut ini harus diperhatikan. Yang pertama, keberadaan jaringan dalam implementasi basis data harus seolah-olah tidak ada dalam pandangan pengguna. Pengguna bahasa query atau query lag harus tidak terlihat pada lokasi penyimpanan data. Selain itu, lokasi penyimpanan data tidak boleh disertakan pada penamaan data. Sebagai akibatnya, semua nama yang digunakan pada basis data harus unik di seluruh sistem. Selain itu, pencarian data dalam basis data terdistribusi harus dibuat efisien dan pemindahan lokasi data pada basis data harus dibuat mudah.
Kemudian yang kedua ada replikasi. Data pada basis data terdistribusi mungkin memiliki replika pada lokasi yang berbeda. Pembuatan replika ini harus ada di bawah kendali sistem, bukan pengguna, termasuk di dalam aspek ini modifikasi data, yaitu tiap-tiap replika harus selalu diperbarui dan mekanisme kontrol konkurensi harus menangani replika berdasarkan konsistensi pembacaan. Kemudian yang ketiga ada fragmentasi. Jika basis data terdistribusi bersifat terfragmentasi atau secara detailnya akan dibahas pada posting selanjutnya. Setiap query yang dimasukkan oleh pengguna harus ditangani sistem sedemikian sehingga mempengaruhi relasi-relasi yang terbagi dalam fragment-fragment. Sistem juga harus bisa menangani query sedemikian sehingga keseluruhan sistem dapat memperoleh hasil dari satu query dari lokasi yang berbeda-beda. Nah, di sini ada keuntungan database terdistribusi. Yang pertama, meningkatnya kemudahan dan fleksibilitas pengembangan pada situs-situs tersebar secara geografis. Kemudian yang kedua, ketersediaan meningkat, mengisolasi kesalahan pada situs asalnya saja. Kemudian yang ketiga, kinerja meningkat, lokalisasi data. Dan yang terakhir, ekspansi lebih mudah melalui scalability, lebih mudah daripada dalam sistem tidak terdistribusi. Kemudian ada multi database. Suatu sistem data terdistribusi ada kalanya dibentuk dari beberapa basis data yang berlainan. Sistem seperti ini disebut multi database yang pembentukannya dilakukan dengan integrasi basis data. Dalam melakukan integrasi ini boleh jadi ada ketidakseragaman antara basis data yang membentuknya dan mengakibatkan konflik, baik konflik skema atau akibat ketidakseragaman skema relasi maupun konflik data atau akibat ketidaksamaan isi, misalnya presisi, besaran dan juga satuan yang tidak tepat atau sudah tidak berlaku atau obsolete. Oleh karena itu, perlu diperhatikan metode penyelesaian konflik yang terjadi. Penyelesaian konflik saat integrasi basis data harus memerlukan analisis yang mendalam akan komponen basis data yang tidak dapat diotomatisasi. Adapun sebelum dilakukan integrasi, komponen basis data harus dipersiapkan terlebih dahulu, khususnya untuk penanganan konflik. Proses ini disebut restrukturisasi. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahyu Hidayat. Arsitektur klien atau server. Basis data terdistribusi adalah bagian dari sistem komputer terdistribusi. Arsitektur klien atau server adalah model arsitektur perangkat lunak yang umum digunakan dalam sistem ini. Sistem dipisahkan antara klien dan server. Kerjanya adalah sebagai berikut. Sistem klien memerlukan perintah dan sistem server memproses permintaan tersebut. Fungsionalitas dalam arsitektur klien atau server dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada fungsi presentasi, mencakup antar muka seperti peranti input dan form. Yang kedua ada fungsi aplikasi, spesifik terhadap aplikasi yang digunakan. Yang ketiga fungsi manajemen data, yang mengelola akses data dalam arsip atau basis data. Fungsionalitas basis data pada arsitektur klien atau server dibagi menjadi 2. Yang pertama front end, berhubungan dengan penggunaan dan mencakup penanganan masukan antar muka pengguna dan pembuatan report. Yang kedua ada back end, berhubungan dengan akses data dan penanganan query, kontrol koherensi dan recovery. Untuk menghubungkan kedua digunakan SQL atau application
Ada dua jenis sistem server yang umum digunakan, yaitu server transaksi dan server data. Perbedaannya adalah yang pertama, pada server transaksi, klien hanya perlu mengirim permintaan melalui application program interface seperti ODBC dan JDBC. Selanjutnya, serangkaian prosedur yang berhubungan dengan pemrosesan query dijalankan di server. Pada server data, seluruh fungsionalitas backend dilakukan di klien, termasuk pemrosesan query data. Server mengirimkan seluruh data yang diminta ke klien, bukan hasil query. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.